Oke, halo teman-teman semuanya. Yes, bagaimana kabarnya? Ya, ini kita kemarin terakhir belajar tentang the body as an energy and the body as a matter. Sudah paham perbedaannya energi yang positif ya, yang banyak yang lancar, medan elektromagnetiknya cukup besar. Sedangkan yang terhambat di sini medan elektromagnetiknya jadi kecil ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Of course, tentu saja, if there were a way to get this energy that stored in the first center moving again, the current would resume flowing the body and the current would resume flowing and the body will recreate the electromagnetic field. Jadi tentu saja ketika kita bisa mengalirkan energi yang tersumbat tadi itu di dalam 3 center di bawah tadi itu. Jadi kalau kita bisa buat itu bergerak kembali, perhatikan kata flow, perhatikan kata moving again, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan mengalir, flowing, ya, dan kemudian membuat tubuh kita bisa menciptakan kembali medan elektromagnetik. The breath, nafas, ya, does just that. Kuncinya ada di nafas. Catat, ini penting sekali. It gives us a way to pull the mind out of the body and move all the stored energy from the first 3 centers up to the spine, to the brain, restoring the electromagnetic field surround the body. Nafas adalah kata kuncinya. Nafas bisa membantu kita atau ini adalah jalan untuk menarik pikiran. Ya, perhatikan ketika tubuh sudah berubah jadi pikiran, ya, itu bisa ditarik oleh nafas kita sehingga mengeluarkan kebiasaan itu dari tubuh kita, mengeluarkan program itu dari tubuh kita. Dan menarik itu move all that stored energy dan menggerakkan energi yang tersimpan tadi itu dari 3 center di bawah naik to the spine lewat tulang belakang kita, ya, naik menuju ke otak kita. Sehingga ketika itu terjadi, maka itu akan membuat medan elektromagnetik kita nyala kembali. Once that happen, ketika itu terjadi, we can use that energy for thing other than survival. Ketika terjadi, maka sekarang kita bisa menggunakan atau kita bisa surplus energi, dan energi itu bisa kita gunakan untuk membuat hal yang lain selain survival, selain untuk bertahan hidup. Let's take a look at the way our physical bodies are constructed so we can understand what makes that possible. Mari kita sekarang melihat bagaimana konstruksi tubuh secara fisik sehingga kita bisa memahami itu dan kemudian memahami kenapa itu bisa terjadi, kenapa aliran bisa terjadi. The brain and the spinal cord inside the skeletal system. Ini adalah pikiran dan sistem tulang belakang, spinal, tulang ini ya, inside the skeleton, dalam sistem pertulangan. Ya, ini adalah brain. Perhatikan di sini, ini adalah brain, ini adalah tulang, skull. Ini adalah spinal cord, namanya spinal cord. Ini adalah spinal nerves, ini saraf spinal. Ini adalah tulang belakang kita. Benar ya, spinal cord itu tulang belakang. Oke, kita lihat istilah kedokteran. Spinal cord, tulang belakang ya, sumsum tulang belakang. Ya, wow. Sumsum tulang belakang. Oh, di sini sumsum. Jadi ini antara tulangnya ya. Ya, ini namanya spinal column ya. Ini namanya sacrum. Sacrum itu kalau nggak salah tulang ekor ya. Mari kita lihat sama-sama belajar ya. Ya, tulang kelangkang, tulang sekelangkang, tulang kelamin. Apa sih namanya? Ya, ini kan tulang yang melindungi alat kelamin kita kan. Yang namanya sacrum. Ya. Your sacrum, your spinal column, nih spinal column. Mana spinal column? Nih spinal column. And your skull dan tengkorak kita, ya. Skull itu tengkorak kan, tulang-tulang kita are the bony structures that protect the most delicate system in your body, the central nervous system, which control and coordinate other system. Jadi tulang ini
ya, tulang sistem ini kalau Anda lihat tulang sakrum di sini, ya ini adalah ujung dari kutub kita. Ya, kemudian your spinal column, ya di sini spinal column tulang belakang kita, ya. Dan tulang di sekitarnya sini, ini adalah struktur tubuh kita yang paling penting. Karena apa? Ini adalah tulang yang melindungi sistem paling penting di dalam tubuh kita, yaitu central nervous system. Jadi ibaratnya nih, ini adalah tulang-tulang di mana di dalamnya ini melindungi sistem syaraf utama kita. The central nervous system, di mana ini tuh mengontrol atau ini adalah penghubung dari semua jaringan dalam tubuh kita. Jadi ini adalah satu hal yang sangat-sangat vital. Ya, perhatikan central nervous system, kalau ini sampai terjadi gangguan maka Anda pingsan. Ya, itu unconscious. Anda pingsan. Conscious itu sadar, ya. Ada aware, ada conscious. Nanti kita bahas itu, ya. Ini adalah, jadi kalau sekarang Anda lihat karate di sini, ini namanya spinal cord di sini juga di tulang belakang ini kan. Kalau misalkan Anda belajar, kalau Anda lihat film-film kungfu, karate ada dipukul bagian belakang kepala, Anda langsung kehilangan kesadaran. Kenapa bisa begitu? Karena ini tuh saraf utama. Ini tuh ibaratnya kabel, ini kabel penting semua. Jadi sekali ada goncangan di sini, langsung Anda pass out, Anda pingsan langsung. Jadi ini tuh benar-benar harus dijaga betul, karena kalau sampai terjadi sesuatu dengan tulang belakang ini, maka Anda mungkin bisa kacau semua sistem tubuhnya. Oke. Take a look at figure 5.6, ya, lihat 5.6. You have bone that at the base of your spine called sacrum. Your sacrum that looks like an upside down triangle with the plateau of the top. Anda melihat di sini ada tulang sakrumnya dia di ujung bawah ini, sepertinya seperti segitiga terbalik, ya. Seperti segitiga terbalik. Dan sepertinya ada dan ada plateau di atas topnya nih. Plateau tuh apa ya? Seperti saya makin lama makin nggak bisa bahasa Indonesia gimana. Sakral plateau, dataran, ya, seperti ada ini sakral plateau, ada top nih, seperti ada daratannya di atas. On the top of that flat surface sit a spinal column. Jadi seperti apa ya? Seperti ada Lego tuh, seperti ada pasangannya di sini, ya. Jadi seperti gambar segitiganya itu, sorry saya nggak bisa gambar ya. Jadi sepertinya begini. Nah ini kan seperti kalau kita gambar segitiga kebalik. Nah ini seperti ada rumahnya, ya. Di rumahnya ini itu tempat pasangannya spinal cord itu, tulang. Jadi tulang belakang kita itu nempel di sini itu dengan tulang ekor kita, tulang kelamin kita. Ya, ada rumahnya, ada pasangannya di situ. Ya, surface a spinal column. Ya, di sini on the top of that surface sit a spinal column. Spinal column yang ini tulang belakang kita tuh, which extend all the way up to your skull. Jadi kalau ini kita lihat tulang belakang ini terus naik sampai ke atas, ya. Inside that closed system, di dalam sistem yang tertutup itu, is the central nervous system. Di dalam sistem ini yang Anda lihat di tulang belakang ini adalah central nervous system. Sistem kesadaran utama, which is made up of the brain and spinal cord, ya, dimana itu nanti akan menghubungkan spinal cord dan the brain, ya, kurang lebih seperti itu. The spinal cord is actually extension of your brain. Jadi kalau Anda lihat di sini sebenarnya ada yang namanya spinal cord, ini letaknya di belakang leher Anda. Koreksi saya kalau salah, ya. Spinal cord ini itu sebenarnya perpanjangan dari otak kita, ya. The skull and the spinal column protect the most delicate system. Jadi tulang belakang kita ini, ya, dan spinal column ini sebenarnya pelindung utama dari sistem yang sangat penting ini.
The central nervous system is one of your body most important system because it control and coordinate all the other system in the body. Jadi sentral ini tuh adalah sistem yang paling penting ya. Jadi central nervous system ini yang dilindungi tulang tadi itu adalah sistem yang terpenting dalam tubuh Anda karena ini mengkoordinasikan seluruh tubuh, mengontrol dan mengkoordinasikan seluruh tubuh. Without the aid of the central nervous system, you cannot digest your food. You couldn't void your bladder. You couldn't move your body and your heart could not beat. Tanpa adanya sistem nervous system. Jadi kalau sekarang Anda ada gangguan dengan sistem nervous system ini, maka apa yang terjadi? Anda tidak bisa mencerna makanan. Anda tidak bisa nahan pipis. Tidak tahu kapan mau pipis, kapan mau buang air besar. Anda tidak bisa menggerakkan badan Anda. Ya, jadi menggerakkan badan itu perlu sinkron, menggerakkan tangan ini perlu sinkron. Dan hati Anda atau jantung Anda tidak bisa berdetak. Perhatikan, semua ini sepertinya hampir dilakukan secara otomatis, betul? Jadi ketika Anda mencerna makanan, tidak ada yang nyuruh Anda mencerna makanan. Itu bekerja secara otomatis. Based on the system. Dan itu diatur di tulang belakang. Hati-hati, betul. Jangan main-main dengan tulang belakang Anda. Kalau sampai terjadi sesuatu, maka inilah yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi. Ya, you could not even blink your eyes without a nervous system. Bahkan Anda tidak bisa ngeblink, nggak bisa ngedipkan mata kalau ada gangguan dengan nervous system ini. Wow. So you can think of the nervous system as a electrical wiring that runs the machine of your body. Jadi kalau Anda lihat sekarang nervous system ini seperti kabel-kabel yang menggerakkan mesin dalam tubuh Anda. Sangat-sangat penting. Inside this closed system is cerebrospinal fluid that's filter from the blood to the brain. Di dalam sistem tertutup ini ada yang namanya cerebrospinal fluid, cairan cerebrospinal. Ya, ini yang difilter dari darah di otak. Jadi cairan ini khusus ya, yang di dalam sistem ini ada cairan khusus yang namanya cerebrospinal fluid. Wow, kita belajar ilmu kedokteran ini. Ya, sama-sama belajar ya, saya bukan dokter. Koreksi saya kalau salah. This fluid ya bathes the brain and the spinal cord. And it's responsible for giving the central nervous system buoyancy. Mari kita lihat apa artinya buoyancy. Buoyancy. Kemampuan mengapung. Ya. Jadi ada cairan yang membasahi antara brain, otak kita, dan spinal cord. Perhatikan spinal cord itu adalah yang di sini ya. Di leher itu ya, sistemnya tertutup di dalam ya, itu dialiri oleh cerebrospinal fluid ini ya, dan fluid ini membasahi otak dan spinal cord sehingga ini bertanggung jawab untuk memberikan central nervous system ini daya apung. Jadi seperti mengapung karena adanya cairan ini ya. It acts as a caution to protect the brain and the spinal cord from trauma, and its flow in various rivers and the path of transport nutrient and the chemical to different part of the nervous system all over the body. Jadi cairan ini juga berfungsi sebagai pelindung pikiran atau otak, brain dengan spinal cord ya, tadi dengan tulang spinal cord itu dari trauma, dari misalkan kena benturan dan segala macam, ini mengurangi efek benturan cairannya tadi itu ya, karena itu dibuat mengapung. Ini seperti apa ya, kalau Anda pesan barang itu ada gabus berisi udara itu supaya apa, kalau misalkan barang Anda mudah pecah dibanteng-banteng sama kurirnya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada plastik yang isi udara sehingga
itu menutup atas dan bawah, menutup benda Anda atas dan bawah, sehingga itu kebal terhadap goncangan. Jadi seperti gonjang. Ya, dengan adanya seperti itu, bendanya kan seperti mengapung. Ya, sama juga nih seperti ini. Ya, paham ya? Jadi untuk melindungi dari trauma, karena itu penting sekali. Dan ini mengalir kepada cairan ini mengalirnya pada dalam tanda kutip sungai ya, seperti aliran sungai dan pola dalam transport, dalam mengalirkan nutrien, nutrisi, dalam mengalirkan nutrisi dan bahan kimia kepada nervous system lain di dalam body. Jadi semuanya ngeling semua ada nervous systemnya. Jadi kalau Anda bisa menggerakkan tangan, itu karena ada nervous systemnya, terkonek. Anda terkonek dengan tangan Anda, sehingga ketika diperintahkan tangan Anda untuk bergerak, maka tangan Anda akan bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena ada koneksi nervous system. Paham? Ya. Dan itu semua dialirkan oleh cairan ini. By its very nature, this fluid act as a conduit to exchange the electrical charges in the nervous system. Jadi ini seperti aliran ya. Kalau kita lihat conduit, ya saluran. Conduit itu berarti saluran ya. Ini secara natural ya. Ini cairan ini seperti perantaranya, seperti airnya, seperti penghubungnya, seperti mediumnya yang menghubungkan atau yang membuat terjadinya electrical charges, yang menciptakan adanya aliran kelistrikan ya di dalam nervous system kita. Sampai sini dulu bisa dipahami? Oh ya, agak berat materi kali ini, tapi ini penting ya, nanti kita akan belajar kenapa ini penting. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi cairan ini sangat penting. Anda boleh catat dulu, namanya cerebrospinal fluid. Jadi ini tuh disaring dari darah. Ini bukan darah, cairan khusus untuk menghantarkan elektromagnetik ke dalam semua nervous system. Now, let's go back to your sacrum. Every time you inhale, that sacrum bone flexes back slightly. And every time you exhale, it flexes forward just a little bit. Ya. Mari kita lihat sakrum kita, tulang kelamin kita. Ya, sakrum itu tulang kelamin ya. Jangan ya, sakrum tulang kelangkangan. Ya, tulang kelamin lah kita sebut lah ya. Nah, ini ada satu hal yang menarik di tulang kelangkangan kita, adalah setiap kali Anda menarik nafas, ya, tulang ini seperti geser ke belakang. Ya, mari kita lihat di sini nih. Ya, perhatikan di sini. Tulang ini seperti kalau Anda lihat tuh kaitan, ya, gambar ini nih, kaitan, ya. Jadi kalau Anda narik napas, ya, dia tuh seperti geser ke belakang gini, seperti mengkait. Ya, ketika Anda mengeluarkan nafas, dia kembali lagi ke posisi normalnya. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini seperti mengkait. Kalau Anda lihat ini seperti apa ya? Seperti pancing gitu ya. Kalau Anda geser, kalau Anda tarik nafas, dia akan geser seperti ini. Kalau Anda mengeluarkan nafas, dia akan bergeser seperti ini. Bayangkan, setiap kali Anda tarik nafas, supaya bisa terjadi Anda menggerakkan semuanya itu, ini tulang kelamin kita nih, kelangkangan ini harus bergerak seperti ini. Kalau ini nggak bisa bergerak begini, maka pernapasan Anda berhenti. Wow, betapa amazingnya tubuh kita ya. Ya, keren ya. Kalau saya pikir, wah, kalau ada dulu orang yang menjelaskan seperti ini ketika belajar biologi, mungkin saya akan menjadi dokter aja. Ya, kok guru biologi saya nggak menjelaskan seperti ini ya dulu ya. Oke? Mari kita lanjut. Ini amazing. This is an extremely subtle movement. Ini pergerakan yang sangat-sangat subtle. Sangat-sangat subtle ya. Saking recehnya, saking subtlenya, ya, too subtle for you to notice. Anda gak akan mungkin bisa mendeteksi ini. Gak mungkin. Karena saking softnya. Padahal setiap kali Anda bernapas, Anda menggerakkan ini. Even if you try. Jadi kalaupun Anda berusaha untuk menyadari ini, gak akan bisa. Tapi ini terjadi. Ya. Dan pada saat bersamaan, ketika Anda menarik napas,
the sutures of your school, ya. Suture bahasanya jahitan, OMG apalagi nih ya. Jahitan di dalam jahitan ini artinya gini, ini kalau kita ngomong ini apa ya, apa namanya, join itu apa namanya kalau kita ngomong sumsum ya, sumsum ya. Kalau kita makan tulang sapi itu, kalau kita makan sumsumnya, ini tuh penghubungnya antar tulang ke tulang. Jadi kalau saya nggak salah tuh ya, namanya tulang itu seperti ini ya. Dan ini tuh ada penghubungnya, ada penghubungnya. Nah, inilah yang disebut dengan ya, the sutures of your school. Ini yang disebut dengan suture. Sekali lagi, ini cuma dugaan saya loh ya. Ya, kalau Anda dokter atau Anda punya kemampuan mengetahui informasi tentang dokter, kalau memang saya salah, saya siap dikoreksi. Boleh dikoreksi, karena saya bukan dokter, ini saya cuma menduga-duga aja. Ya, suture mungkin dugaannya seperti ini. Ya, at the same time, when you say the sutures of your school, the joint between individual plate of your school which fit together like a piece of puzzle and give the school degree of flexibility. Nah, perhatikan, tulang tuh bisa fleksibel karena apa? Karena kalau tulang itu kalau tulangnya tuh begini, kotak begini, maka dia akan jadi kaku. Ya, jadi kaku. Jadi kalau kita ibaratnya nih, kalau ini tongkat ya, tongkat ini kan kaku. Jadi kalau misalkan kita ngomong ini ruyung, nah ruyung Anda tahu yang dipakai Bruce Lee itu, ruyung ini jadi fleksibel. Ruyung lebih fleksibel ya. Jadi ibaratnya kalau Anda tulang itu berpikir seperti ini, maka Anda nggak bisa nekuk, Anda nggak bisa membungkuk. Ya, tulang belakang kan perlu stretching, Anda nggak bisa membungkuk, Anda nggak bisa melar, ngambil Indomie di atas lemari. Maka tulang belakang harus meregang kan, ngambil. Betul ya? Nah, kenapa tulang itu bisa fleksibel? Karena ada sutursnya nih. Sucur apa suture? Sutures, whatever lah ya. Jadi tulang itu kenapa bisa fleksibel? Karena ada suturnya nih. Ya, the sutures ya, ini tadi ya, open up just a slightly. Jadi ketika Anda bernapas itu suturnya itu sedikit membuka, dan ketika Anda mengeluarkan nafas itu akan menutup kembali. Ya, sekali lagi ini adalah sangat-sangat subtle sehingga Anda nggak akan bisa merasakan ini. Betul. Perhatikan, kalau Anda bernafas ya, maka badan Anda bergerak, betul? Tulang Anda juga bergerak. Kalau tulangnya kaku, Anda nggak bisa bergerak, nggak bisa napas. Betul ya? Dan bayangkan, satu kali terjadi tarik napas saja, ceritanya bisa sepanjang itu. Betapa amazingnya tubuh kita. Perhatikan di sini ya. Nih lihat gambarnya nih. Ya, kalau ini bernapas ya, maka yang bawah ini akan bergerak begini, ya, dari sini ke sini. Ya, ini bernapas dan ini semuanya bergerak nih, tulang di sini. Antar tulangnya itu seperti membuka sedikit. Dan ketika Anda exhale, ya, dia akan kembali lagi ke sini dan antar tulangnya ini menutup. Seperti menutup. Wow, seru ya. Wah, udah 23 menit. Ya, oke. Sekali lagi, ini proses begitu subtle sehingga Anda nggak bisa menyadari ini. The movement of your sacrum back and forth as you slowly breathe in and out. Ya, pergerakan sakrum Anda itu buka dan menutup ya, maju dan mundur, along with the sutures of your skull opening and closing, sama juga dengan sutur tadi itu membuka dan menutup, propagate a wave within the fluid of this closed system. Pergerakan tadi buka tutupnya tadi itu, jadi yang ini dibuka tutup ya, lalu kemudian tulang-tulangnya saling bergerak juga buka tutup, seperti menciptakan gelombang ombak. Karena ingat, ini semua ada cairan di dalam, ini ada cairannya itu namanya cerebrospinal fluid ya. Jadi ketika ini bergerak-gerak, maka cairan itu pun juga bergerak. Make sense ya? Jadi ibaratnya diobok-obok, ini kalau ini goyang-goyang, maka cairannya pun juga ikut goyang-goyang, membentuk sebuah gelombang. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, a wave within the fluid and the closed system. Perhatikan sistemnya closed, tidak tercampur dengan yang lain-lain. Ini di dalam sistem tertutup ya. And it slowly pump, ini seperti memompa pelan-pelan, that cerebrospinal fluid up
your spine all the way to the brain, passing to the fourth chamber called the cerebral aqueduct or ventricle. Ya, jadi ini tuh akan membuat cerebrospinalnya itu akan bergerak naik menuju ke brain. Setiap kali Anda bernapas itu naik ke brain. Karena itu bagaimana caranya mengalirkan ini, atau bagaimana caranya membuka cakranya tadi itu dengan cara mengalirkan airnya ini. Ya, cairannya ini dialirkan menuju ke atas. Ya, menuju ke atas dengan cara nafas. Karena nafas itu menggoyang semuanya. Sekarang Anda baru tahu kan, nafas begitu penting. Kenapa nafas itu mengatur emosi kita? Kenapa nafas bisa mengubah banyak hal? Bahkan nasib Anda pun bisa dirubah dari nafas, karena nafas ini mengalirkan ini. Ada penjelasannya ya. Ya, ketika dia mulai slowly pump, seperti ketika Anda bergerak napas itu, ya, napas buka tutup ini seperti menggerakkan air ini, memompa air ini menuju ke atas. Akan melalui 4 chamber, 4 ruangan ya, yang disebut dengan cerebral aqueduct atau ventricle. Ya, catat aja dulu, nggak tahu namanya apalah itu ya. If you were to take one molecule of the cerebrospinal fluid and follow it from the base of your spine all the way up to your brain, then all the way back to your sacrum, you will see that it will take 12 hours to make a complete circuit. Jadi, kalau sekarang Anda ingin mengalirkan cerebrospinal fluid ini dan kemudian Anda mengikuti dari bawah sini ya, ingat ini semua sistem tertutup ya, dan cerebrospinal ini semua berada di dalam sini ya. Dan kalau Anda mau mengikuti aliran itu dari bawah sampai ke brain, sampai ke atas dengan napas Anda itu, dengan napas biasa, maka diperlukan waktu 12 jam untuk mengalirkan dari atas kemudian turun ke bawah lagi. PP. Perlu waktu berapa? 12 jam. So in a sense, you flush your brain twice a day. Secara kasarannya nih, Anda sebenarnya melakukan bersih-bersih atau nge-flush itu apa ya bahasa Indonesia? Nge-flush itu kalau ada siram WC itu namanya di-flush, dikuras ya. Jadi sebenarnya Anda itu nguras cairan ini muter begini itu 2 kali dalam sehari. Ya, karena 12 jam kan, satu hari ada 24 jam, 12 jam nih PP. Jadi satu putaran 12 jam, terus 12 jam lagi, satu hari 2 kali kita muter. Ya, ini seperti ini. Ya, as you inhale, your sacrum slightly flex back, the sutures of your brain expand. As you exhale, the sacrum slightly flex forward. Ini kalau Anda exhale, ini akan balik ke sini, maka suturusnya ini akan close. Ya, kalau inhale buka ke sini, ini kebuka. Kalau ini buang napas, ini akan kembali ke sini dan suturusnya ini akan menutup. This is a natural action of breathing that slowly propagate the wave, move cerebrospinal fluid up and down the spinal cord to the brain. Jadi ini adalah struktur nafas. Jadi dari nafas ini yang membuat cerebrospinal fluidnya ini mengalir dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Sampai sini dulu bisa dipahami? Oke. Lalu gunanya apa, Pak? Ini sudah 28 menit ya. Lalu gunanya apa, Pak? Kita belajar ilmu cerebrospinal fluid ini. Tujuannya apa? Apa hubungannya dengan medan elektromagnetik? Apa tujuannya? Apa hubungannya dengan cakra? Apa hubungannya dengan emosi saya? Apa hubungannya dengan nasib saya? Sabar dulu ya. Oke? Sabar dulu, sudah 30 menit. Dan penjelasannya akan saya buat sesimpel mungkin. Jangan lagi ditambah, ini sudah mumet ya. Kalau Anda teruskan lagi ke bawah, ini teknis lagi. Teknis ya. Sabar. Pahami ini dulu ya. Pahami ini dulu step by step. Ibaratnya Anda belajar main piano, belajar main musik, Anda belajar dari yang paling sederhana dan part per part. Jangan langsung mainkan musik, jangan. Part per part dulu. Ya, pelajari ini dulu. Mari kita diskusi tentang proses ini dulu. Nanti saya akan hubungkan apa hubungan antara cerebrospinal fluid ini dengan cakra, dengan medan electromagnetic field.
sementara di sini dulu ya. Sekali lagi, ayo kita diskusi tentang ini. Kalau Anda adalah seorang dokter, ya kebetulan mungkin ada seorang dokter atau Anda paham tentang sistem tubuh ini, ayo kita diskusi, betul nggak kalau proses bernafas seperti ini? Ya, kita diskusi ini dulu. Terima kasih teman-teman. Kalau ada saran komen, silakan Anda komen-komen, boleh. Anda mau like, boleh. Anda mau share, boleh. Kalau Anda belum join dengan Practical Oponopono, join dong. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita bertemu di video selanjutnya. Dan kita akan bahas ini lebih detail lagi, lebih seru lagi. Karena ada penjelasan yang lebih teknis lagi nanti di video selanjutnya. Ini dia nih. Ya, oke, sabar dulu. Thank you. I love you all. Bye.